إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Kita masih di dalam ceritanya Nabi Sulaiman ketika rombongan Balqis akan memasuki dari tempat kerajaan kekuasaan Nabi Allah Sulaiman, yang mana cerita pelajaran kemarin menyebutkan bahwasannya Ratu Balqis memberikan 3 ujian kepada Nabi Sulaiman. Ujian yang pertama untuk menebak apa yang dibawa di dalam kendaraan onta yang dibawakan Ratu Balqis berserta rombongan. Yang kedua, meminta untuk supaya membuat lubang di permata, kemudian lubang tadi itu dimasuki rambut sebagai bentuk perhiasan, permata yang besar dan juga permata yang kecil. Yang ketiga, Ratu Balqis mengumpulkan 1.500 laki-laki yang diberikan pakaian berpose seperti seorang perempuan. Kalau nanti diajak berbicara dengan Nabi Sulaiman, suruh berbicara seperti seorang perempuan. 500 yang perempuan diberikan pakaian berpose seperti laki-laki, yang nanti kalau diajak berbicara dengan Nabi Sulaiman agar berbicara seperti layaknya seorang laki-laki. Nah itu, ini khobar dibawa oleh Hudhud untuk menuju Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka ketika itu Nabi Sulaiman memerintahkan jin untuk membuat dari lempengan emas dan perak, digunakan sebagai lantai, diberikan semuanya emas dan perak lantai yang ada di Baitul Maqdis tadi itu, ditinggalkan satu tempat untuk tempat bagi rombongannya Balqis yang menurut prediksinya Balqis itu sesuatu yang besar padahal kecil, sehingga disisakan tempat sedikit itu. Kemudian bukan cuma itu, Nabi Sulaiman memerintahkan untuk bangun tembok, ditemboki semuanya, dan tembok tadi itu dari emas dan perak, ditemboki semuanya. Sumaqala Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman berkata lagi, ayyu dawabil barri wal bahri ahsan. Nabi Sulaiman ngomong, hei kaumku semuanya, manakah binatang, baik itu binatang darat atau binatang lautan, yang paling baik, yang aneh, yang tidak pernah dilihat? Nah itu, mereka mengatakan, mereka ini mengatakan dari pasukannya, dari anak buahnya, dari umatnya Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ra'aina fi bahrin kadza dawabun mukhtalifatun alwanuha. Wahai Nabi Sulaiman, aku ngelihat di laut itu ada binatang, yang mana binatangnya ini berbeda warnanya,
daripada binatang-binatang atau ikan-ikan yang lain yang ada di lautan. Diberikan gambaran. Laha ajnihatun. Ini ikannya ini punya sayap. Ikannya punya sayap. Wa nawasin. Nawasin itu bagian depannya itu nunung. Ya lohan lah. Kurang lebihnya kayak lohan. Zaman lohan dulu kalau yang nunung batuknya kan tambah mahal. Menungso ndak payu batuk nunung, Pak. Nah, ya. Ini punya sayap, batuknya nunung, warnanya itu lain, ndak seperti biasanya ini. Nabi SAW ngomong, qala alayya biha. Ya sudah, berikan kepadaku. Berikan kepadaku. Fatuhu biha, maka mereka mengambil binatang tadi itu, diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman mengatakan apa? Syudduha an yaminil medani wa shimalihi. Setelah binatang tadi diambil semuanya, katanya Nabi Sulaiman, itu binatang, berarti binatangnya banyak ini, Pak. Iketan, jadikan pagar ayu kanan dan kiri. Jadi jalan yang akan dilewati oleh Balqis dan rombongannya itu, sebelah kanannya, sebelah kirinya kamu hiasi dengan binatang yang kamu ambil tadi itu. Jadi bukan satu, banyak ini. Sudah dilaksanakan, Pak. Jujur, tek 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 gitu ya. Wa qala lil jin. Nabi Sulaiman mengatakan kepada jin, anak buah ya jin. Jin ini anak buah. Katanya Nabi Sulaiman, alayya bi auladikum. Jin, anak-anakmu keluarkan. Anak-anak jin. Ya tuyul wis ngono-ngono ya, Pak. Ah nek tuyul, walhasil sing ngono-ngono kae. Jin, kumpulkan semua anak-anakmu ya. Fajtama'a minhum, maka mereka kumpul semuanya. Anak jin kumpul kabeh. Sampai khalqun katsir, jumlahnya banyak, Pak. Tumpuan. Nah, karena jin ini dari golongan termasuk setan juga. Jadi jin ini sama seperti manusia. Ada manusia yang taat, ada manusia yang maksiat sama Allah. Jin juga sama seperti itu. Yang taat, ya sing jane wong jin Islam iku. Sing maksiat, ya setan niku. Pimpinane sapa? Iblis untuk setan. Gitu, Pak. Faham? Jadi jin itu sebetulnya sama seperti kita. Lek kita orang nak bandar togele, ya jin nak pisan bandar togel. Empo bukaan nih bentino apa enggak paham. Sama, Pak, tidak ada bedanya. Itu. Malah Imam Nawawi itu muridnya jin ada. Muridnya Imam Nawawi itu diantaranya jin biasa. Tidak ada masalah ya. Kemudian apa? Fa'aqamahum ala yaminil maidani wa shimalih. Itu anak-anaknya jin yang banyak itu dijejer juga, Pak. Sebelah kanan, sebelah kiri untuk tempat jalannya Balqis. Bingung, Pak. Ini nanti apa ini wufud atau utusannya Balqis itu bingung. Kemudian apa? Tsumma qa'ada Sulaimanu fi majlisihi ala saririhi. Kemudian duduk itu Nabi Sulaiman di singgah sananya, di atas permadaninya. Duduk Nabi Sulaiman. Kemudian apa? Wa wadha'a arba'ata alafin kursiyin ala yaminihi wa ala shimalihi. Nabi Sulaiman meletakkan 4.000 kursi dari sebelah kanannya, dari sebelah kirinya Nabi Allah Sulaiman. Wa amara, Nabi Sulaiman memerintahkan al-jinna, jin, wal insa, dan manusia, wasyayatina, setan, wal wuhusha, dan binatang-binatang buas, binatang-binatang liar, wasiba, binatang buas, wattaira, dan beburungan. Diperintahkan semua untuk apa? Fastafu
farasikha ayyaminihi wa shimalihi, mereka tadi itu berjajar sampai mencapai beberapa kilo dari sebelah kanan dan sebelah kirinya Nabi Allah Sulaiman. Paham nih? Jadi kalau kita ngelihat, kita putus sebentar ya, kok setan itu bisa tunduk kepada Nabi Allah Sulaiman? Sampean perlu tahu Pak, orang itu kalau dicintai oleh Allah, maka Allah ini ngumumkan untuk semua makhluk cinta kepada makhluk tadi itu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba abdan da'a Jibril alaihi salam. Allah itu kalau cinta kepada satu hamba, Allah memanggil ya malaikat Jibril, faqala, Allah menyatakan, inni uhibbu fulan fa'ibbah, aku cinta kepada fulan bin fulan, maka kamu Jibril harus cinta. Fayuhibbu Jibril, maka malaikat Jibril cinta. Tsumma yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril mengatakan di langit, innallaha yuhibbu fulan fa'ahibbuh. Hei penduduk langit, Allah cinta kepada fulan bin fulan, maka kamu harus cinta semuanya kepada fulan bin fulan. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka niscaya mencintai seluruh penduduk langit. Kemudian tsumma yad'u lahul qabul fil ard, kemudian diletakkan satu penerimaan, qabul, penerimaan, fil ard, di bumi, fayuhibbuhu ahlul ardi, maka niscaya penduduk bumi akan cinta sama dia. Makanya ya, kalau sudah orang dicintai oleh Allah itu Pak, dia itu pasti dicintai oleh orang. Yang mencintai siapa? Ya orang baik. Kalau orang tidak baik, tidak akan cinta. Gitu loh Pak. Nabi Muhammad paling dicintai. Semuanya cinta. Binatang, benda padat, semuanya cinta kepada Nabi Muhammad. Kecuali yang memang dia tadi itu syakawah, terhitung orang celaka, ya tidak seneng. Makanya tes-tesannya itu Pak, kita ini termasuk cinta kepada orang yang soleh apa enggak, bagaimana kita hadir majelisnya, bagaimana kita dekat sama mereka. Kalau kita ini cinta kepada mereka, mendukung mereka, berarti kita menerima panggilan malaikat Jibril untuk mencintai fulan bin fulan, karena Allah mencintai, karena penduduk langit mencintai, karena Allah telah meletakkan gobul di bumi sehingga mereka dicintai. Begitupun sebaliknya Pak, sebaliknya, wa idza abghadha abdan da'a Jibril alaihissalam faqala inni ubghidu fulanan fa ubghidhu. Hei Jibril, kalau Allah benci kepada seorang, Allah mengatakan, hei Jibril, aku benci kepada fulan bin fulan, maka bencilah kamu kepada fulan bin fulan. Kemudian fayubghiduhu Jibril, maka benci, niscaya benci itu Jibril. Tsumma yunadi fis sama, kemudian malaikat Jibril mengatakan di langit, innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu. Hei penduduk langit, Allah itu benci kepada fulan bin fulan, maka kamu harus benci kepada fulan bin fulan. Fayubghiduhu ahlus sama, maka niscaya penduduk langit pun akan benci kepada orang tersebut. Tsumma tuda'u lahul baghdha, kemudian diletakkan kebencian di muka bumi ini, fil ard, di muka bumi, fayubghituhu ahlul ardi, maka niscaya akan benci seluruh penduduk dari bumi ini. Ada satu Pak kitab Fawaidul Usfuriyah, ada cerita gini Pak. Suatu saat ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang sahabat ini bercucuran Pak, bercucuran darah anggota tubuhnya, tidak tahu kakinya, tidak tahu tangannya, pokoknya bercucuran darah.
Rasulullah mengatakan, loh kenapa kamu kok seperti ini katanya. Iya ya Rasulullah, aku tadi itu jalan mau datang ke kamu ini ya Rasulullah, aku jalan, kemudian aku ini melewati satu anjing, anjing tadi itu menggigit aku ya Rasulullah, sampai luka seperti ini ya Rasulullah. Diam Rasulullah. Tidak lama datang lagi sahabat yang lain juga sama, bercucuran darah. Tanya ya Rasulullah, loh ada apa? Rasul tanya ini, ada apa kamu katanya. Enggak ya Rasulullah, tadi aku mau berangkat ke sini itu ada anjing di sana gigit aku. Jadi dua sahabat ini digigit satu anjing. Maka Rasulullah mengatakan apa? Oh kalau seperti itu, ya ini anjing yang akur, anjing yang galak, berarti harus dibunuh. Karena anjing saja Pak, anjing saja, kalau dia ini galak itu boleh untuk dibunuh. Kalau tidak galak, tidak boleh Pak, tidak boleh. Paham ya? Kalau orang tidak sholat, paham? Itu dibunuh Pak, hukum Islam. Hukum Islam loh ya. Kalau minta air, dia kehausan, jangan beri air, biar mati. Berarti secara rasio, anjing yang tidak galak jangan tidur. Anjing yang tidak galak, paham ini? Itu masih lebih mulia daripada orang tarikus sholah, orang yang ninggalkan sholat. Rasulullah mengatakan apa? Oh kalau gitu bunuh saja ini. Tidak bisa bunuh ini. Didatangi, Rasulullah berdiri bangkit, sahabat ikut Pak, ikut dicari mana ini anjing, ketemu. Ketika sahabat mau mengeluarkan pedangnya, mau bunuh itu anjing, subhanallah si anjing itu diberikan bilisanin tolkin fasihin, dengan lesan yang fasih mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau akan membunuh aku? Aku ini adalah anjing yang percaya kepada Allah dan cinta kepada engkau ya Rasul. Rasul mengatakan, loh kalau memang kamu ini percaya kepada Allah, percaya kepada diriku, lah kenapa kamu gigit dari sahabatku ini? Ini gambaran Pak, ini gambaran buat kita. Kalau kita ngaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, harus cinta juga kepada orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kalau enggak, bohong kecintaan kita. Apa katanya Nabi? Kalau memang kamu cinta kepada Allah, percaya kepada diriku, cinta kepada diriku katanya Rasul, loh kenapa kamu sekarang dua sahabatku ini kamu gigit? Si anjing itu katakan apa katanya? Ya Rasulullah, aku tidak akan menggigit dua sahabatmu ini kecuali karena dua sahabatmu ini yang satu pembenci Sayyidina Abu Bakar, yang satu pembenci Sayyidina Umar. Ketika dia benci dengan sahabatmu, lebih-lebih sahabat kebesaran, sahabat yang mulia, aku tidak ridho ya Rasulullah. Makanya ketika dia lewat, aku gigit dia. Ini Pak, Rasulullah oleh kepada sahabat, benar yang diucapkan? Iya ya Rasulullah. Faham? Ini kalau ada yang tidak terima omongan anak ini kan direkam sekarang. Kalau ada yang tidak terima, datang ke anak tunjukkan kitabnya. Paham ya? Fadol. Kalau ada yang tidak terima omongan anak, itu cerita khurafat itu ini gini-gini, fadol, datang ke anak buka kitabnya. Paham ya? Jadi ini mana apa Pak? Kalau orang sudah dicintai oleh Allah Pak, siapapun yang kita anggap sesuatu yang membahayakan, enggak Pak, enggak akan bahaya. Jangan takut sampean. Ada cerita lain, bagaimana seorang sahabat bawa suratnya Rasulullah Pak, bawa suratnya Rasulullah, mau disampaikan kepada satu orang gitu ya, satu pembesar juga. Ketika bawa surat tadi itu lewat hutan. Ketika lewat hutan, pas di tengah hutan, macan ngono dek ngarepe. Nah iki macan Pak ngarepe nggih. Ya jadi macan Allahumma lakasumtu wa bika amantu ngono Pak. Lu macan. Diam gini macan Pak. Lihat gini Pak. Si orang ini bawa suratnya Rasulullah, apa yang dilaksanakan? Hei macan,
Kamu tahu enggak? Yang aku bawa ini sekarang suratnya Rasulullah. Aku ini utusannya Rasulullah. Apakah kamu akan membunuh, memakan, memangsa seseorang yang merupakan utusan Rasulullah? Itu dalam riwayat macannya itu dingkluk gini Pak, sama muter, seperti menunjukkan jalan supaya orang itu keluar dari hutan. Si orang ini ngikuti macan di belakangnya sampai pas keluar dari hutan itu macan pergi. Ngerti? Tadi aja wedi Pak, sing diwedeni itu pemilike. Semeru ojo wedi Pak, jangan takut sampean. Beb, gunung Sinabung, gunung iki meledos. Semeru ya apa Beb? Ojo wedi. Kenapa? Semeru sing duwe. Siapa yang punya? Allah. Wis wedi karo Allah. Kalau kamu takut sama Allah, benar-benar takut kepada Allah, benar-benar takut, selamat Pak. Tidak ada apa-apa Pak, nyantai. Kalaupun ya semoga enggak. Kalaupun ditakdirkan harus terjadi sesuatu, aman. Jangan khawatir. Wow. Ini sampai setan mengikuti ya. Setan ini sampai tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nah kita orang Beb, kadang-kadang itu orang diganggu setan Beb. Loh kadang-kadang kita orang jadi setan pisan. Ini masalahnya. Kalau kita tidak sama seperti setan tidak akan mau sama kita Pak. Paham nggak? Makanya tidak ada orang yang kesurupan kecuali jiwanya kosong Pak. Wis salah. Kalau ada orang kesurupan itu berarti tidak maca Quran, tidak zikir. Wis. Lho Beb iki maca Quran Beb, tapi makan riba ya podo kan goroi. Wis salah. Kalau orang itu kesurupan, moro-moro prok kejang-kejang prok. Oh gitu ya. Berubah suara gini, kesurupan nih Beb. Iku wong kosong le. Lek wong soleh ndak akan kesurupan, setan iku wedi. Loh jangankan omongan kita ngucapkan, misalnya ya, kita baca zikir gitu ya, jangankan seperti itu Pak. Tidur, orang yang tidur gunakan sunnahnya Nabi, baca doa ketika tidur, itu nafasnya mampu membakar setan kok. Paham? Ya, jejer semuanya itu Pak, setan-setan semuanya ya. Jejer wis kabeh, until anak, opo maneng, suster, ngesot, sak maceme, yo, pocong perawan, Indonesia sak macem ya Pak, ya, tali pocong perawan, wiko sak maceme, kabeh tumpuk le, lek kon bener-bener sama Allah, tunduk itu semuanya sama kamu, karena takut kepada kamu, karena kamu ada hubungan sama Allah. Ikilah deloken Nabi Sulaiman, wis datik akan syarat Pak, syarat iko, jimat iko, ya tidak apa-apa, cuma ojo ake-ake, ya. Faham ini? Kemudian apa? Falamma danal qaumu minal midani wa nadharu ila milki Sulaiman, maka ketika kaum tadi itu sudah mendekati dari lapangan tadi itu, wa nadharu ila milki Sulaiman, mereka itu melihat kepada kekuasaan Nabi Sulaiman. Ya ubuy. Ra'au, mereka ad-dawab allati lam yarau mithlaha. Mereka itu melihat binatang yang tidak pernah mereka melihatnya tadi itu. Binatang disuruh ngambilkan binatang yang tidak pernah kelihatan. Diambilkan. Ketok ngono kaget Pak. Lu ponga-pongo Pak. Pelungu ya. Tarusu ala labani dhahabi wal fiddati tadassarat ilaihim anfusuhum. Mereka itu sudah pelung-pelung ini Pak ya. Oh begini, ya Allah kok gini. Itu kelihatan bawahnya Pak. Apa nih Pak? Emas Pak. Emas karo permata. Itu mereka pertama aku Pak. Mereng jelek. Pelan-pelan ya Pak. Dia merasa dirinya ini ya kita orang ya. Gledek kita. Nah gitu Pak. Kok sering kita gitu Pak. Paham? Wa wada'u ma ma'ahum minal hadaya. Mereka ngeletakkan semuanya sudah hadiah-hadiah tadi itu. Didekek kabeh hadiah Pak. Sing jane permata, iko iki didekek.
taruh. Nah ini ada yang mengatakan tadi itu kan, ketika Nabi Sulaiman membuat tempat di Masjidil Aqsa itu permata emas dan perak, kan ada satu tempat itu kan disisakan. Mereka tadi itu meletakkan barang-barang hadiahnya yang dianggap besar tadi itu di satu tempat yang dikosongi, yang tidak ada di bawahnya itu dari emas dan perak. Taruh situ. Menang Pak, nggak Pak. Ini juga sunnah Pak. Ya. Al-kibru indal mutakabbirin sodakoh. Al-kibru indal mutakabbirin sodakoh. Sombong di hadapan orang-orang yang sombong sodakoh Pak. Sodakoh. Asalkan bisa jaga hati loh ya. Kayak itu loh Pak, misalnya sampean pas tengah puasa gitu ya, diajak berantem kan ngomong aku poso le. Ojo dilanjut no, tapi aku poso le engko elek maghrib. Ojo. Ojo. Cukup ini shaim. Itu ini shaim kalau bisa jaga hati Pak. Kalau enggak karuan meneng wis. Ini sama. Ono wong ngomong, bakru. Ngono. Tetekane lampu di omahku iku sitok 1 juta. Lele, 1 juta aku didik le. Ndoro apa-apane iku. Kon weruh, aku tuku motor wapi. Laler logur. Tanah alus. Lele, motor le gembreng dicet iku. Nobrok titik pesok pisan. Ndoro apa-apane. Loh, itu sunnah Pak, untuk matikan kesombongannya. Iya. Aku iku lho biyen di kampung paling ayu. Kon paling ayu. Lho apa? Kon. Ya apa? Wong kampung terahum biyen. Nah, iya. Untuk ngejlekno jangan sampai sombong. Kadang-kadang ngono, Pak. Iya nak mbah iki nak tahun zaman 45 biyen nak. Londo-londo seneng mbek emak kabeh nak. Iya biyen, Mbah. Lah saiki lak mlayu kabeh wong, Mbah. Nah ini torigonya Nabi Sulaiman dengan kebanggaannya Balqis dengan ini itu digejlek bisa jerak. Ayo kan cek nih ketok. Faham ini? Maka falamma ra'au ar-rasulu maudhi'al labinati khaliyan khafu ayyattahimu bidzalik fawadha'u ma ma'ahum minal labini fi dalikal maudhi'. Maka mereka tadi itu ketika ngelihat ya ada satu tempat kosong, ini tempat kosong itu apa ya, kok beda sendiri, ya sudahlah taruh sana aja, taruh sana tekan kunai lek bahasa kita ngisi-ngisi taruh nih tekan gitu lah, tahu enggak? Maka isinya ditaruh semuanya. Walamma nadharu ila syayatin, ketika rombongannya itu ngelihat softnya setan, kan tadi setan bersoft kan, jejer-jejer kan, bayangno Pak, setan jejer. Hah? Kaya apa sampean? Setan jejer. Ya setan tak ya apa, tanduke lah. Sing kupinge dawa, sing cangkeme malik, ya wallahu alam sudah. Ya. Dan anak ndak kepengin lihat, Pak. Kalau sampean kepengin lihat tak duakno mantara bengi iki ketok sampean. Lah aku ndak lagi loh. Ketika ngelihat setan-setan gitu Pak, halahum marau, takut Pak, keweden, gemeter. Waduh, setan, lu, kepocong, iku ifrit, iku jin, botok, iku wah macam itu. Iya, keweden. Wafazau, mereka takut. Hala yahulu itu apa ya? Apa ketakutan yang menggigil itu Pak? Keweden teman Pak. Katanya setan, faqalat lahum syayatin. Setan-setan itu ngomong kepada mereka, jawazu la ba'sa alaikum, lewat wis gak apa-apa. Aku ndak ganggu kon. Karena apa? Ono Nabi Sulaiman Pak. Lek Nabi Sulaiman ya buyar iki Pak. Iya. Katanya setan, jawazu la ba'sa alaikum, lewat ndak apa-apa. Ojo wedi aku. Tak apa aku nak ganggu kok. Itu Pak. Ini Pak maknanya apa juga Pak? Kalau kita ini punya tetangga orang soleh, rahmat itu kita kena juga Pak. Rahmat kena juga. Lihat.
setan yang memang tugasnya untuk ganggu manusia. Dulu di Al-Quran itu, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Sumpah loh itu Pak, taukid loh itu, bener-bener aku akan dudui mereka dari jalan yang lurus. Lek ati kenceng tak arahmu aku. Sumpah loh itu setan. Tapi lihat ketika berbarengan dengan Nabi Sulaiman, katakan apa? Jawazu, lewat wis. La baksa, enggak apa-apa, enggak akan ganggu aku. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman. Kita pun sama. Kalau kita ini punya tetangga orang soleh, eman-emanen, ramuten, basa wong Jawa iku. Kenapa? Berkatnya mereka ini kon imbas pisan. Kena pisan, Pak. Iya. Gelem tak kayak amalan sampean. Duit, urusan duit. Nah, tapi sok kedunyan ya. Dikatakan dalam hadis gini, Pak. Orang itu kalau masuk rumah, ya, baca ayat kursi sekali, baca Al-Ikhlas 3 kali, maka itu rezeki tidak akan hilang dari rumahnya. Allah lek basa Jawa nih ngelontorno rezeki. Baca apa? Ayat kursi ing situ, Al-Ikhlas ping 3. Tulisan wis. Saya tidak melarat terus saya sampean. Ya, tulisan. Engko dilali sampean. Aku cedek aku orang tanggal piro iki wisane. Itu duit kayaknya. Maaf Bapak, tolong kakinya jangan selanjar ya. Maaf. Maaf. Nah, ini katanya hadis itu ya Bapak. Ini bukan juga rumahnya loh Pak. Bukan cuma rumahnya toh. Kalau rumahnya kita masuk ke sana, itu pantas. Dikatakan apa? Tetangganya kena. Tetangga samping kanan, samping kiri kena juga Pak. Ngimbas. Gara-gara apa? Gara-gara ada tetangganya yang masuk rumah sesuai dengan aturan Rasulullah membaca zikir kepada Allah. Ngimbas kan? Maka lek duwe tangga soleh, eman-emanen. Itu satu hal yang bisa menyampaikan kita kepada Allah itu. Iya. Ngerti? Nah, maka mereka itu wakana yang beruna ala qaradil insi wal jinni wal wuhush wat thair. Rombongan tadi itu melewati di kursi-kursinya manusia dan jin dan binatang-binatang liar, binatang-binatang buas dan beburungan tadi itu. Hatta waqafu baina yadai Sulaiman, sampai berada di baina yadai Sulaiman, di depan Nabi Allah Sulaiman. Nah, tadi kan dikatakan yang kemarin, nanti lihatan ya, Sulaiman itu kalau ketemu kamu dalam keadaan marah, itu berarti raja. Dan kamu jangan takut, aku lebih mulia dari dia. Tapi kalau kamu kelihatan mukanya itu senyum, tidak marah, ketahui itu Nabi. Fahami omongannya dan berusaha kamu jawab. Ketika berada depan Nabi Sulaiman, apa ketika itu? Fa'aqbala alaihim biwajhin talqin. Nabi Sulaiman nempuhi dengan wajah berseri-seri Pak. Lek bahasa kita, ahlan wa sahlan, selamat datang. Dari mana? Ya Allah. Ya itu Pak. Iya. Wa talaqqahum malqa hasanan. Mereka menemui Nabi Sulaiman bertemu dengan mereka dengan pertemuan yang baik, enak gitu ya. Wa sa'alahum an halihim, ini sunnah ini Pak. Sa'alahum an halihim. Nabi Sulaiman bertanya kepada mereka tentang keadaannya. Jadi kapan sampai ketemu sama saudara muslim itu salaman bagus, tidak salaman itu. Kemudian ditanya kaif halukum, ndak iso bahasa Arab misalnya bahasa Jawa. Ya apa kabare mbok bahasa Jawa halus apa? Hah? Piye kabare? Mbok bahasa Jawa halus apa iku? Ya bahasa Madurane apa? Ya apa kabare waras ta? Kon ketok gendeng ta aku iki? Iki kurang ajar iki, Pak. Lho waras iku maksude waras. Lho kon ngomong koyo ngono wis gendeng berarti le. Paham ndak? Ojo ketemu wong Pak meneng kok. Kok reco sampean. Reco pentung. Kok temu lho kok. Wamplengan ae ngono wangkel. Ya. Lah cuman kalau memang itu waktunya mepet, ya ojo bingung salaman, Pak. Asyaghil la yushghal. Dalam bahasa Arab itu orang yang sibuk jangan disibuki. Ini kesusu mau pengajian, mau masuk majelis, dujak salaman di sini. Ndak mlebu wis akan. Iya, salaman jujur. 1000.
yang nggawa tungket ini. Ya cukup. Kalau misalnya sendirian, ini diajarkan ketemu, ya apa kabarnya? Oh kamu dari Sabak ya? Oh ya, ya apa kabarnya di sana? Enak di sana? Ya apa keadaannya? Gitu loh Pak. Nemui seperti itu. Ngejelek satu sudah ya. Jatuh sudah satu. Oh benar. Berarti ini bukan, sepertinya bukan raja ini. Sepertinya ini nabi. Sepertinya, karena belum kan? Yang 3 ujiannya masih belum. Paham ini? Fa akhbara Ra'isul Qaum, pemimpinnya siapa kemarin? Mundir bin Amr. Mundir bin Amr ngomong, oh ya raja, kami baik, alhamdulillah, kita gini. Itu wis. Yo tapi tidak ngomong alhamdulillah Pak, ya kan? Dia kan penyembah matahari pasian. Lek bosone iku lho. Bima ja'u bihi wa a'tahu kitabal malikati. Menghabarkan ngei surate teko Ratu Balkis. Nabi Sulaiman, ya udah ya, ini Sulaiman ada surat dari ratu kami. Oh ya. Fanadhara fi, dilihat. Kan diuji kan ya. Ujian pertama itu di ontanya. Ain lahikah, kata Nabi Sulaiman, mana ontanya itu? Ini Nabi Sulaiman. Itu dibawa itu ontanya, kemudian dipegangin, digerakkan gitu. Sampai Nabi Sulaiman digerakkan gini. Jadi hikohnya itu dipegang, apa itu, ontanya dipegang, digerakkan gini Pak. Kan ada muatannya di situ kan, bukan muatannya yang dipegang, tapi ontanya dipegang, digerakkan. Ya oleh bosok kita dilus-lus kayak opo gitu Pak. Faham ini? Kemudian apa? Faja'a Jibril alaihissalam fa akhbarahu bima fiha. Malaikat Jibril mudun sri tek. Nabi Sulaiman iku nek jerone ana permata ngene. Langsung dia ngomong faqala lahum inna fiha durratan jaminatan ghairu maskubatin wa juz'atan. Di dalam hikko ini, bawaan onta ini, di situ ada permata. Permatanya itu ada permata yang besar, tidak berlobang. Ada permata yang kecil. Itu isinya. Kaget Pak. Faqala Rasul berkata, sodakta, iya benar katanya. Memang itu. Fa'athqabat durrata wa adkhayta fil juz'ati. Maka katanya Nabi Allah Sulaiman, aku akan ngelobangi itu, ya, aku akan ngelobangi permata tadi itu, dan aku akan memasukkan khayt itu bisa rambut, bisa benang juga, benang di dalam juz'a. Juz'a itu permata yang kecil. Jadi permata kecil, lobangnya kecil. Tadi kan Balkis nyatakan masukkan benang di permata yang kecil tanpa bantuan jin atau manusia. Nabi Sulaiman ngomong lagi, man li bisuk biha. Hei kaumku, sapa sing iso nglobangi iki? Sapa yang bisa memasukkan benang tadi itu di permata yang kecil itu? Siapa yang bisa? Enak wae ngono ta. Anak buaya akeh. Wa sa'alal al-insa wal jinna falam yakun indahum ilma dzalik. Tanya kepada manusia, tanya kepada jin, tidak ada yang tahu semuanya. Tidak tahu ya apa Nabi Sulaiman, tidak bisa ini. Tsumma sa'ala syayatin. Setan ditakoni. Setan ya. Aqalu. Ya apa? Setan. Ya apa iso nak koni? Mengatakan tursalu ilal ardati. Gampang Nabi Sulaiman. Itu permata yang kecil-kecil itu, anak akan ngirim permata tadi itu ke ardo. Ardo itu binatang apa ya? Set yang kecil, yang putih, yang warnanya seperti semut. Jadi ulet yang kecil. Gampang Nabi Sulaiman. Aku akan manggil ulet yang kecil. Aku akan perintahkan ulat tadi itu untuk masuk ke dalam lubang dari lubang permata tadi itu, supaya memasukkan benang atau rambut ke dalam lubang tadi itu.
Katanya si setan diceluk, Pak. Teko Pak ulet cilik, Pak. Ya. Kemudian binatang yang kecil tadi itu, ulat yang kecil itu, akhadat sya'ratan fi famiha, mengeluarkan rambut dari mulutnya. Si ulat tadi itu. Wa dakhalat fiha, dan si ulat tadi itu masuk di lubang permata tadi itu. Dengan benang tadi itu masuk. Hatta kharajat min janibil akhar, sampai keluar dari lubang yang lainnya. Masuk sudah. Permata yang besar, agak besar, bukan permata yang kecil Mas Yan. Permata yang kecil belum. Permata yang besar. Diambilkan itu dari ulat tadi itu, masuk ke dalam lubang tadi itu sambil bawa benang, rambut, yang rambut tadi itu dikeluarkan dari mulutnya. Nabi Sulaiman tanya, faqala Sulaiman ma hajatuk. Nabi Sulaiman tanya kepada ulat tadi itu, hei ulat, kamu ini apa pekerjaanmu? Apa pegawai negeri? Apa dadi apa gitu ya? Qalat, si binatang kecil itu katakan apa? Tasiru rizki fisyajari. Nabi Sulaiman, aku ini diberikan rezeki oleh Allah di pohon. Ya, diberikan di pohon. Jadi maka faqala laha dzalika laka. Oh ya sudah, kalau gitu. Ya khair, jazakumullah khair. Ya wis, terima kasih ya atas bantuanmu. Asalnya kita orang gitu, Pak. Hah? Jadi ulat ini memang rezekinya itu makani pepohonan. Berarti apa, Pak? Weruh. Hah? Rayap. Jadi rayap lu jalan biyen di sana zaman Nabi Sulaiman. Jadi rayap dipanggil sama si setan, datang itu rayap, nuruti perintahnya, dikeluarkan dari mulutnya itu rambut, dimasukkan ke dalam lubang permata tadi itu. Tinggal permata yang kecil. Permata yang kecil. Nabi Sulaiman ngomong, ini apa ini? Tinggal permata yang kecil. Siapa yang mau masukkan ini? Dipanggil duda baydo, dipanggil ulat putih. Itu ular loh ya, ulat. Apa ulat putih gue, Pak? Set diceluk, teko set. Ya opo sama? Hah? Katanya set, analaha ya Nabi Allah. Set itu ngomong, aku wahai Nabi Sulaiman yang akan masukkan, jangan khawatir, aku set. Ya. Sama. Fa akhadat dudatu khaitan fi famiha, mengeluarkan itu set dari mulutnya, satu benang dari dalam mulutnya. Kemudian masuk wa dakhalat athubba hatta kharajat min janibil akhar. Masuk dari lubang yang satu, keluar dari lubang yang lain. Masuk. Kena sudah. Ya. Faqala laha Sulaiman, Nabi Sulaiman tanya kepada set tadi itu, ma hajatuk? Hei set, kamu ini apa pekerjaannya tiap harinya? Qalat yakunu rizki fil fawakih. Nabi Sulaiman, aku ini mendapatkan makanan dari buah-buahan. Makanya kadang-kadang sampai ketok kan buah-buahan dibelah, tek dibuka, jerek, ada setnya. Itu set memang rizkinya dari situ. Katanya Nabi Sulaiman, oh ya sudah, lakadzalik. Ya, ini ujian yang pertama sudah, ujian kedua sudah, tinggal ujian yang ketiga untuk membedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Nanti Nabi Sulaiman itu membuat satu cara yang mereka tidak sadar. Mereka tidak sadar dengan perbuatan tadi itu dia akan terbedakan mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Nah, ini pinternya Nabi Allah Sulaiman ya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita yang akan datang.